Selamat datang di channel ini, semoga Anda tidak langsung menutupnya hanya karena wajah saya. Maksud dan tujuan channel ini jujur saja ingin coba peruntungan sebagai YouTuber. Karena saya hanya punya modal komputer jadul, headset, dan smartphone burik. Dan juga sedikit pengalaman tentang apa yang ingin saya bagikan di channel ini. Selain itu, saya tidak punya keahlian apa-apa kecuali empati. Dengan hanya bermodal empati, saya akan strike to the point, yakni ingin menjembatani perdebatan dan perselisihan antara dua agama besar di dunia ini. Karena saya yang punya empati lumayan besar ini selalu merasa risih akan perselisihan dan perbedaan pendapat di antara dua umat ini. Saya tidak bisa diam dan tenang. Mungkin inilah yang dinamakan gift atau bakat. Saya bisa merasakan sesuatu yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan tersebut. Saya bukan ahli agama, malah mungkin jauh disebut ahli, tapi hanya berdasarkan pengalaman saja. Dan juga tidak bermaksud menggurui, tapi hanya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan saja. Tapi jika ada pernyataan yang salah, mohon diampuni, dan saya akan berjanji memperbaikinya. Baiklah, langsung saja pembahasan kita yang pertama, yang paling mendasar dulu aja, yakni keyakinan fundamental akan dua keyakinan tersebut yang paling sering diperdebatkan. By the way, saya tidak memiliki ilmu fikih dan ilmu teologi, tapi hanya bisa memberi pandangan sepengetahuan saya saja. Maaf jika kedengarannya cacat, ini hanya pandangan pribadi. Yang pertama, Kristen di mata Muslim. Yang paling mendasar dan yang paling sering diperdebatkan adalah Muslim sering menyalahkan Kristen karena prinsip ketritunggalan mereka. Muslim tidak bisa menerima itu, dan Kristen akan selalu melakukan pembenaran dan menjelaskan kepada pihak Muslim. Mengapa demikian? Dan sampai sekarang tidak ada titik temunya. Jadi solusinya apa? Begini, kita harus tahu dulu kasus awalnya seperti apa. Ketika ada orang Kristen yang menjelaskan hal ketritunggalan kepada seorang Muslim, kita harus tahu mengapa itu bisa terjadi. Apakah memang si Muslim minta penjelasan, atau si Kristen sedang melakukan kristenisasi? Jika si Muslim yang minta penjelasan, please jangan dibantah dan jangan didebat, karena ya diminta maka akan diberikan. Istilahnya lu jual, gue beli gitu. Tapi yang sudah-sudah, kenyataannya setelah itu adalah si Muslim justru ingin tahu lebih banyak dengan mendebat. Apakah si Kristen masih perlu memberi penjelasan? Disinilah letak masalahnya. Ketika ranahnya sudah ke arah perdebatan, apakah perlu dilanjutkan? Namanya juga debat, sesuatu yang tidak ada solusinya. Masing-masing sudah ada alibi untuk melakukan pembenaran. Ngapain diterusin? Cukup berhenti. Ketika si Kristen sudah tahu ranahnya ke perdebatan, ya mohon tolong dihentikan, karena ini tidak akan ada akhirnya. Karena seperti yang kita ketahui, sudah ribuan tahun masalah ini sering diperdebatkan, tapi tidak ada akhirnya. Jadi mohon tolong dihentikan. Kita tidak bisa lebih hebat daripada Nabi. Cuma itu satu-satunya solusi. Kasus ini sudah sering terjadi. Modusnya ingin bertanya, tapi pada akhirnya hanya ingin berdebat saja. Jadi sekali lagi, hindari saja. Perdebatan hanya menyita waktu yang sia-sia. Nah, yang kedua, jika Kristen sedang melakukan kristenisasi, mengapa dikatakan kristenisasi? Karena penjelasan fundamental tentu dilakukan hanya karena ada maksud, yakni mempengaruhi. Ketika ada seorang Kristen ingin mempengaruhi seorang Muslim, dan pastinya ilmu teologianya sudah mumpuni. Nah, ketika itu terjadi bagi si Muslim, sebaiknya menghindar saja.
Karena jika ingin didebat pun kembali lagi ke kasus pertama. Percuma. Lantas jika kristenisasi bertemu dengan ahli fikih juga, disinilah masalahnya. Mereka tak akan berhenti hingga salah satunya akan kesal dan pergi meninggalkan perdebatan itu dengan kekecewaan dan dongkol yang mendalam. Jadi solusinya ya hindari saja. Ngapain didengarkan kata-kata orang yang mengurusi keyakinan kita yang sudah terpatri di sanubari yang terdalam. Oke, mungkin itu masalah yang paling mendasar keyakinan Kristen di mata Muslim, yakni Tritunggal. Tritunggal adalah sesuatu yang kompleks dan bahkan ada umat Kristen sendiri yang belum memahami secara mendalam apa itu Tritunggal. Karena butuh pengalaman iman untuk memahaminya. Sedemikian kompleks, tidak sembarangan. Jadi solusinya, saya ulangi lagi, hindari perdebatan dan jauhi orang yang ingin ikut campur dalam urusan yang paling hakiki dalam pribadi kita. Nah, selanjutnya adalah Islam di mata umat Kristiani. Yang paling fundamental, paling sering saya dengarkan itu adalah Islam adalah agama teror. Karena akhir-akhir ini banyak kejahatan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Dan juga menurut Kristiani, Rasul mereka Muhammad SAW memakai pedang dalam menyebarkan agama. Dalam hal ini, pertama yang ingin saya katakan adalah dilarang menuding, mengintimidasi. Bagaimana jika saya katakan Kristen juga adalah agama perang? Karena di perjanjian lama sebagiannya menceritakan peperangan juga kan? Apakah Kristen tersinggung? Kalau belum, saya tambahkan, mengapa ada cerita perang salib? Bukankah itu nyata-nyata perang mengatasnamakan agama? Jadi apapun itu tudingan umat Kristen kepada agama Islam, itu akan kembali lagi kepada mereka juga. Karena saya tahu bahwa mereka punya peraturan emas yang mengatakan segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Intinya, apapun tudingannya pasti akan kembali kepada mereka. Jadi stop menuding, hentikan memberikan tuduhan. Karena walaupun memang pada kenyataannya terorisme banyak mengatasnamakan Islam, itu bukanlah Islam. Karena saya tahu Islam itu adalah agama yang damai dan penuh berkah. Bagaimana jika ada terorisme yang memakai kalung salib atau main film dewasa bertatukan salib? Lantas apakah itu kelakuan seorang Kristiani? Tidak, bukan? Jadi berpikirlah lebih jernih, buatlah peraturan emas itu sebagai batasan ketika menuding orang lain. Itu saja solusinya, simpel kan? Mungkin akan banyak saudara saya yang akan menganggap saya sesat, tapi percayalah, saya akan masuk neraka karena hanya ingin berusaha mendamaikan. Nah, jika ada pandangan saya yang berat sebelah, saya siap memperbaikinya. Silakan komen di bawah. Oh ya, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, karena di video yang akan datang saya akan memberi pandangan apa itu kafir dan apa itu domba yang sesat. Terima kasih, sampai jumpa.